3. Om Swastiastu. Selamat pagi Bu dosen dan selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan materi mengenai teori klasik dari Adam Smith. Adapun anggota dari kelompok 2, yang pertama ada saya sendiri, Dwi Laksono dengan NIM 19075110014. Dengan saya sendiri, Gede Rasaka Putra dengan NIM 19075110003. Dan saya Putu Jula Marta Dianti dengan NIM 1919075111002. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Putu Julia Marta Dianti. Materi pertama yaitu hakikat manusia serakah. Pemikir-pemikir masa Yunani kuno, terutama oleh Plato, Smith, dan Mandeville, percaya bahwa pada hakikatnya manusia rakus, egoistis, dan selalu ingin mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, Mandeville menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Sebaliknya, Smith tidak anti dengan sifat egoistis manusia, melainkan menganggap sifat ini akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Smith berpendapat bahwa sifat egoistis manusia ini tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang ada persaingan bebas. Menurut penjelasannya, setiap orang yang menginginkan laba dalam jangka panjang atau artinya serakah, tidak akan pernah menaikkan harga di atas harga pasar. Menurut Smith, tindak tanduk manusia pada umumnya didasarkan pada kepentingan diri sendiri, bukan belas kasih dan juga bukan peri kemanusiaan. Walaupun motif kepentingan diri sendiri kurang begitu mulia, bukan berarti kita harus menolak berbisnis dengan orang lain. Selanjutnya, materi mengenai mekanisme pasar bebas. Smith menghendaki agar pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan mengatur perekonomian. Jika banyak campur tangan pemerintah, menurut Smith, pasar justru akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan ketidakseimbangan. Bagaimana pasar bebas yang didasarkan pada keinginan pribadi tersebut bisa membawa perekonomian pada suatu keseimbangan yang efisien? Smith mengekspresikannya dalam satu paragraf. Secara singkatnya, walaupun tiap orang mengerjakan sesuatu didasarkan kepada kepentingan pribadi, tetapi hasilnya bisa selaras dengan tujuan masyarakat. Dampak aktivitas setiap individu dalam mengejar kepentingan masing-masing terhadap kemajuan masyarakat justru lebih baik dibanding dengan tiap orang berusaha memajukan masyarakat. Selanjutnya, Smith paling tidak percaya dengan maksud baik dari orang perorangan, bahkan dari pemerintah. Sehubungan dengan ini, Smith pernah memperingatkan bahwa pemerintah tidak boleh membantu sistem ekonomi dengan hukum. Biarlah minyak untuk kepentingan pribadi akan membuat roda gigi tetap bekerja dengan cara yang sangat ajaib. Tidak ada yang butuh rencana, tidak perlu aturan berdaulat, pasar akan menjawab semua hal. Apa yang diperingatkan Smith ini dapat kita lihat di Indonesia. Contohnya saja niat baik melakukan tata niaga cengkeh dan jeruk. Terbukti bukan menguntungkan petani, tetapi malah merugikan petani. Pandangan Smith kemudian telah menandai suatu perubahan yang sangat revolusioner dalam pemikiran ekonomi. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Rasaka. Baik, di sini saya akan membawakan teori nilai atau value theory. Menurut Smith, hubungan antara nilai guna dan nilai tukar suatu barang yang mempunyai nilai guna tinggi kadang-kadang tidak mempunyai nilai tukar. Sebaliknya, ada barang yang mempunyai nilai tukar sangat begitu tinggi, tetapi tidak begitu berfaedah atau berguna dalam kehidupan kita. Nah, lalu ada nilai tukar dapat diartikan dengan kemampuan sesuatu barang untuk memperoleh barang lain. Dan jika kita perhatikan, konsep nilai Smith bersifat mendua atau ambigu. Nah,
Selanjutnya, Smith hanya terfokus pada utilitas total saja, yang membuatnya sulit dalam memahami peran permintaan dalam menentukan harga pasar. Selanjutnya ada teori pembagian kerja, yang dimana produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja. Smith dapat memberikan contoh pembagian tugas dalam pembuatan peneliti. Nah, andai kata jika orang-orang tersebut melakukan semua jenis pekerjaan seperti meluruskan kawat, memotongnya, meruncingkannya, dan memasangkan kepala peneliti, yang pasti kita ketahui pasti hasil akhirnya dapat diperoleh sedikit. Andai kata jika dilakukan pembagian kerja tugas atau division of labor, nah ada yang bertugas meluruskan kawat, yang lain ada memotong kawat dan lain sebagainya, pastinya hasil akhir pun dapat diperoleh banyak. Nah, selanjutnya materi akan dibawakan oleh Dwi Laksono. Mohon maaf, Dwi, suaranya tolong di-unmute. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai teori akumulasi kapital. Smith menjelaskan cara terbaik untuk mendapatkan laba yang tinggi adalah dengan melakukan investasi, yaitu membeli mesin-mesin dan juga peralatan. Dengan mesin-mesin dan peralatan lebih canggih, maka produktivitas labor ataupun tenaga kerja akan semakin meningkat. Peningkatan produktivitas tenaga kerja ini berarti peningkatan produksi perusahaan. Jika semua perusahaan melakukan hal yang sama, output nasional yang juga berarti kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Berikutnya adalah pengaruh pandangan Smith. Hampir seluruh pemikiran dan juga pandangan Smith ini mengacu pada seluruh sektor ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa hampir semua pembahasan di bidang ekonomi dikaitkan dengan pandangan Smith. Sebagai contoh, individualisme dan materialisme bukanlah murni ajaran Smith. Jika ditelusuri ke belakang, paham individualisme sebelumnya berasal dari paham hedonisme yang sudah dikembangkan oleh pemikir-pemikir ekonomi dari masa Yunani kuno. Menurut paham hedonisme, tujuan hidup manusia di dunia adalah mencari kenikmatan hidup yang sebesar-besarnya. Paham hedonisme kemudian melahirkan paham utilitarianisme. Tetapi sebelum itu, paham hedonisme dengan paham utilitarianisme ini sangat berbeda, di mana paham hedonisme itu lebih mementingkan gaya hidup ataupun kenikmatan secara kenikmatan atau kebahagiaan dari individu tersebut dengan membeli sebuah barang. Sebagai contoh, seorang individu membeli iPhone 11 Max Pro Max yang kemudian dia gunakan sebagai ajang untuk meningkatkan kualitas diri. Itu yang dikatakan dengan hedonisme. Tetapi ada beberapa influencer yang membeli iPhone Pro Max dengan mempertimbangkan kegunaannya, manfaatnya, itu bisa kita katakan dengan paham utilitarianisme. Berikutnya, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa terdapat perbedaan yang sangat tajam antara paham hedonisme dengan paham utilitarianisme yang banyak diadopsi Smith dalam mengembangkan pemikiran-pemikirannya. Berikutnya. Paham materialisme oleh pemikir-pemikir ekonomi klasik disebarluaskan dan ternyata di kemudian hari banyak dianut oleh banyak negara. Paham materialisme dan individualisme sukar dibendung, bahkan oleh kekuasaan gereja sekalipun. Di mana paham materialisme ini adalah mengukur tingkat suatu kenyataan itu dengan material. Jadi bisa dikatakan gereja yang memiliki keyakinan bahwa kebahagiaan hakiki hanya mungkin ditemukan di surga, untuk kaum materialisme itu semua tidak dipercaya atau memiliki kontra. Menurut paham materialisme, kebahagiaan itu hanya dapat dicapai dengan kita mendapatkan materi. Berikutnya, penghargaan yang sangat tinggi yang didapatkan oleh Smith adalah karena ia berhasil menciptakan sebuah sistem ekonomi, di mana sistem ekonomi tersebut kita sebut sebagai sistem ekonomi pasar, yang juga bisa disebut dengan sistem ekonomi liberal. Mengapa disebut dengan sistem ekonomi liberal? Karena sistem ini memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk individu ataupun unit-unit perekonomian untuk melakukan hal yang terbaik bagi kepentingan mereka masing-masing agar mendapatkan laba setinggi-tingginya. Atau mungkin selain sistem liberal bisa disebut juga dengan sistem kapitalis.
karena sistem ini mengandalkan kapital yang dikuasai pihak swasta, di mana kapital ini menekankan teori kapital ini menekankan kita menyimpan pendapatan kita guna untuk investasi yang akan digunakan sebagai pendapat atau memberikan kita laba lebih tinggi, di mana kita menginvestasikannya untuk membeli mesin-mesin ataupun membeli peralatan. Berikutnya adalah penghargaan terhadap sistem ekonomi pasar yang diciptakan Smith bukan karena kesederhanaannya. Walaupun sederhana, sangat ampuh dalam mencapai tujuan pengalokasian sumber daya yang optimum. Berikutnya adalah sistem ekonomi pasar ini selain sederhana juga tidak membutuhkan perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun. Berikutnya. Berikutnya, selain dari teori-teori Smith tadi, ada juga ajaran tentang doktrin perekonomian liberal yang berasal dari Smith juga. Berikutnya, menurut Smith, walaupun tiap orang didorong untuk mengejar kepentingan masing-masing, adanya persaingan bebas akan menjamin masyarakat secara keseluruhan akan menerima benefit. Berikutnya, sistem ekonomi pasar yang diciptakan oleh Smith ini dikembangkan Smith oleh banyak pakar, sering diakui sebagai organisasi masyarakat terbaik yang mungkin dikembangkan. Kemudian ada negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar terbukti menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemudian banyak mendapatkan income karena setiap individu ataupun setiap orang dalam sistem ekonomi pasar ini berhak secara utuh untuk mengembangkan perusahaannya tanpa mendapatkan halangan dari siapapun. Dan berikutnya, negara-negara yang mengabaikan kekuatan mekanisme pasar nyatanya malah tertatih-tatih dalam melaksanakan pembangunan. Next. Baik, demikian tadi adalah penjelasan kami mengenai teori menurut Adam Smith. Sekian dari kelompok kami tutup dengan para mesanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Terima kasih.